Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita mendapat kiriman salah satu produk dari PX Official berupa Bluetooth receiver. Jadi guys, PX sendiri ini adalah sebuah perusahaan asal Taiwan yang telah berpengalaman selama 18 tahun di bidang audio. So, bagaimana dengan kualitasnya? Mari kita review bareng-bareng. Jadi di depan kita ini adalah sebuah Bluetooth receiver yang bernama PX BTR 1500 HD. Produk ini sendiri merupakan keluaran terbaru dari PX di tahun 2022. Kenapa ada embel-embel HD? Karena memang Bluetooth receiver ini sudah dibekali dengan kodek aptX HD, kodek yang tentunya sangat menarik ya buat para penggemar Bluetooth. For your information, PX BTR 1500 HD ini dibanderol dengan harga yang cukup membuat hati kita meringis ya. Yap, harga device ini berkisar di antara 399.000 atau sekitar 400-an lah. Cukup mahal untuk harga sebuah Bluetooth receiver. Lalu, apakah harga tersebut sesuai dengan kualitas yang didapatkan? Mari kita unboxing terlebih dahulu. Untuk boxnya sendiri cukup besar dengan beberapa keterangan seperti sudah menggunakan Bluetooth 5.0, input jack 3,5 mm, kabel optik, support beberapa kodek hingga aptX HD, mengingat device hingga 8 unit, mengingat ya guys, bukan koneksi yang barengan. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah koneksi hingga 20 meter yang termasuk jarang untuk sebuah Bluetooth receiver. Di dalam boxnya kita mendapatkan paket dari Bluetooth receivernya sendiri, sebuah kabel aux panjang 1,5 meter, sebuah converter 3.5 mm to RCA, dan yang terakhir adalah adaptor berjenis micro USB sebesar 5 volt 0,6 ampere. Yap, device ini tidak memiliki baterai internal ya. Jadi memang harus menggunakan adaptor dari listrik rumahan alias harus standby. Untuk yang pertama kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu. Untuk ukuran device-nya ini sendiri lumayan gede ya, sekitar 6x7 cm. Lumayan besar jika digenggam dengan telapak tangan. Untuk detailnya sendiri terdapat logo PX di bagian tengahnya dengan tulisan Qualcomm aptX HD di bagian kiri atas. Di bagian depannya ada sebuah lampu indikator berwarna biru. Kemudian di bagian belakang ada 3 buah lubang koneksi yaitu cas micro USB, optical cable, dan yang terakhir adalah jack 3,5 mm. Di bagian belakangnya kita bisa melihat 4 buah karet dudukan agar device ini tidak bergerak ketika ditaruh. Untuk warnanya sendiri hitam doff ya di bagian sisinya dan bawahnya, dan warna hitam mengkilat di bagian atasnya yang ya lumayan agak kotor jika terkena fingerprint. Untuk berat device ini tergolong ringan banget dengan ukuran yang sebesar itu. Mungkin bisa dibilang ringan karena komponen di dalamnya tidak begitu banyak dan agak berongga ketika diketuk. Tapi secara overall build quality-nya sudah bisa dibilang solid. Kemudian kita lanjut kepada kodek dan sound quality yang dimiliki oleh PX BTR 1500 HD ini. Untuk kodeknya sendiri sudah support hingga aptX HD, di mana aptX HD ini sebenarnya lebih ditujukan untuk para penikmat musik ya, dengan bitrate yang cukup tinggi hingga sebesar 24 bit 48 kHz. Sebenarnya sih kalau orang awam agak susah ya untuk membedakan jika tidak memiliki device yang kompeten seperti headphone yang berkualitas. Tapi paling enggak PX menjanjikan koneksi yang stabil untuk suara dengan kualitas yang jernih. Nah, kemudian gimana sih dengan sound quality-nya? Apakah bisa dibilang bagus? Untuk output yang dihasilkan memang sudah jernih ya, tapi memang ada peningkatan di bagian treble-nya dan sedikit pengurangan di bagian mid dan bass-nya. Jadi memang saya sarankan sih untuk penggunaan dari Bluetooth receiver ini untuk speaker-speaker yang lebih besar dan kurang cocok untuk penggunaan headphone. Karena sejatinya penggunaan dari device ini lebih cocok untuk memanfaatkan speaker-speaker di rumah kita yang tidak memiliki Bluetooth agar bisa menjadi wireless. Dan ini adalah contoh dari sound quality-nya dengan menggunakan speaker saya yang sudah lama.
Kemudian kita lanjut kepada latency yang dihasilkan. PX BTR 1500 HD ini sudah mendukung kodek aptX yang sebagaimana kita ketahui aptX ini memiliki latency yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kodek SBC pada umumnya. Jadi secara latency sudah bisa dibilang minim meskipun ada delay sedikit. Jadi jika digunakan untuk menonton YouTube ataupun melihat film sudah bisa dibilang minim delay. Berikut ini adalah contoh dari sampelnya. The past few years, Sony's flagship noise-canceling headphones have been the king of the hill. Of course, they've made some minor adjustments and feature additions over the past few. So by the time they got to the Mark V, on the other hand, are a real departure from that formula. A lot of the changes I do really like, but there is one big one that I definitely... Untuk bagian terakhir adalah konektivitas yang dimiliki oleh device ini. Setelah saya melakukan pengetesan, ternyata untuk koneksinya sendiri ini beneran real 20 meter ya. Untuk ruangan satu dengan yang lainnya dan koneksinya masih dibilang stabil. Jadi memang untuk konektivitas jempol banget dah untuk PX BTR 1500 HD ini. Cocok untuk speaker-speaker besar yang ditaruh di bagian-bagian atas yang sulit dijangkau. Apalagi jika kebanyakan Bluetooth receiver memang lebih kecil ukurannya dan biasanya berada di kisaran maksimal 10 meter untuk konektivitasnya. Nah, akhirnya kita tiba kepada kesimpulan, di rentang harga yang hampir 400 ribuan memang device ini tergolong mahal untuk sebuah Bluetooth receiver. Untuk yang hanya buat sekedar dengerin musik aja memang kelihatannya kurang cocok. Namun dengan fitur yang ditawarkan seperti kodek aptX HD, Bluetooth yang bisa standby terus, build quality yang oke, dan konektivitas yang bisa dibilang jauh, maka bisa dibilang hal tersebut sudah mumpuni dengan fitur yang ditawarkan. Jika Anda mencari Bluetooth receiver yang bisa standby terus dengan koneksi yang stabil, maka device ini cocok buat Anda. Jadi sepulang sekolah atau kerja, tinggal nyalain Bluetooth dari handphone, terus langsung bisa menikmati musik secara wireless. Cocok juga nih buat bikin surprise ke pacar pakai lagu yang romantis. Atau buat acara dangdutan biar bisa gonta-ganti lagu, bisa digas lah. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.